Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih dalam suasana belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, sebelum kita awali pelajaran kita, mari kita mengambil barokah dari pelajaran kita, yaitu dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya, doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, untuk materi pelajaran kita kali ini yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf. Huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kamu siswa mampu mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah dengan benar. Pelafalan ya, pengucapan. Dan siswa mampu mendemonstrasikan ya, mempraktekkan bacaan huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan dan menyambungkan huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mendemonstrasikan pengucapan, mendemonstrasikan bacaan huruf hijaiyah berharokat, dan menuliskan serta menyambungkan huruf hijaiyah berharokat. Baik, kita lanjutkan. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu huruf hijaiyah bersambung. Ya, apa maksudnya huruf hijaiyah bersambung? Nah, jadi kalau huruf hijaiyah mudah-mudahan sudah tahu ya. Kita sudah pernah belajar di kelas 1 huruf hijaiyah yang 29. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, shin, sin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, itu huruf hijaiyah 29 tersebut. Nah, dari 29 ini nanti akan kita lihat bagaimana huruf-huruf tersebut apabila disambung. Nah, juga yang berharokat, huruf berharokat. Nah, huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk ketika disambung, ya, mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Namun tidak semua huruf mengalaminya. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk yaitu huruf alif, dal, dal, ro, zai, waw. Saya ulangi ya. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk apabila disambung, yaitu huruf alif, dal, dal, ro, zai, waw. Nah, oh ya, mohon maaf Sir. Ya, sebelumnya mungkin bisa dilihat juga dalam buku ya. Iya, lupa Sir tadi menyampaikan. Ada di halaman pertama, bab yang pertama tentang huruf hijaiyah. Nanti biar lebih jelas ya. Di buku juga dijelaskan tentang huruf-huruf hijaiyah. Ya, ada di halaman yang ketiga ya, halaman ketiga tentang huruf hijaiyah bersambung. Nah, jadi huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk apabila disambung. Ada yang tidak berubah, ada 6 huruf, alif, dal, dal, ro, zai, waw. Nah, boleh dilihat bagaimana perubahannya. Nah, bisa dilihat di contoh seperti yang ada di dalam contoh, juga yang ada di dalam buku. Nah, biar lebih jelas ya. Ada huruf tunggal, ada huruf di awal, huruf di tengah, dan huruf di akhir. Nah, huruf tunggal itu huruf aslinya, yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, dan seterusnya. Itu huruf tunggal atau huruf asli. Ya, bagaimana hurufnya di awal, bagaimana hurufnya di tengah, bagaimana hurufnya di akhir. Nah, itu ada contoh-contohnya masing-masing ya. Nah, jadi ini mengalami perubahan bentuk. Nah, nanti ada yang tidak berubah seperti tadi yang disebutkan, ada 6 huruf, ada huruf alif, dal, dal, ro, zai, dan waw. Tidak berubah itu artinya tidak bisa menyambung kepada huruf sesudahnya. Ya, hurufnya tetap, bentuk hurufnya tetap seperti itu. Huruf alif, dal, dal. Apabila ada huruf berikutnya, dia tidak bisa disambungkan kepada huruf berikutnya. Nah, itulah maksud dari tidak berubah bentuknya ketika berada di tengah huruf atau disambungkan dengan huruf sesudahnya. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus bisa juga melafalkan atau menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar ya. Nah, melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Nah, huruf hijaiyah ini adalah huruf Al-Quran
yang disambung, ya. Melafalkan dan menuliskan huruf hijaiyah dimulai dari sebelah kanan. Nah ini ingat ya, melafalkan dan menuliskan huruf hijaiyah dimulai dari kanan, sebelah kanan buku. Nah, jadi membaca dan menulis Al-Quran harus dengan benar dan fasih sesuai dengan makhraj dan harokat. Iya, harokat, tahu harokat? Iya, harokat artinya tanda baca. Nah, ingat tanda baca, masih ingat? Iya, ada tanda baca dalam huruf Al-Quran itu yang membuat huruf tersebut bisa dibaca, ya. Nah, kita lihat dulu apa-apa saja tanda bacanya. Yuk kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Ada lagu tanda baca, ya Mas. Ini lagunya dari nada lagu Kebunku. Lihat kebunku, kita ganti ya lagunya jadi tanda baca. Ya, dengarkan Sri yang menyanyikan terlebih dahulu ya. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran, ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Ya, nah, itu dia tanda baca ya. Nah ini dia ada tanda-tanda bacanya. Fathah, kasroh, dhammah, ya. Fathah itu baris di atas, kasroh baris di bawah, dhammah baris, waw kecil ya. A, I, U. Ada juga fathah tanwin dibacaan, kasroh tanwin dibacain, dhammah tanwin dibacaun. Dan juga ada baris tasydid ya, baris tasydid atau syiddah, dan baris sukun atau baris mati. Nah, itulah tanda-tanda baca. Jadi huruf hijaiyah ini dibaca sesuai dengan tanda bacanya. Baik. Sekarang kita coba akan melafalkan huruf hijaiyah bersambung ya. Ada di contoh tersebut. Ada bentuk tunggal, huruf-huruf masih terpisah, akala. Nah, bentuknya bersambung, akala. Ditulis dalam huruf Latin akala, dibaca juga akala. Ya. Nah, ada huruf yang ditulis dalam huruf Latin itu sama, tapi ketika dibaca berbeda ya. Nah, juga ada yang ditulis berbeda, namun ketika dibaca berbeda. Nah, itulah dia ya. Nah, nanti bisa dibaca di dalam bukunya, banyak contoh-contohnya huruf bersambung ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa saja kesimpulan dari pelajaran kita tentang huruf hijaiyah ini. Ada dua kesimpulannya. Yang pertama yaitu tulisan dalam Al-Quran terdiri dari rangkaian huruf hijaiyah yang disambung. Nah, huruf hijaiyah jika disambung akan mengalami perubahan bentuk. Nah, ini juga kesimpulan, ada dua kesimpulan dari pelajaran kita ya. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menuliskan ya huruf hijaiyah tersebut, memahami cara menuliskan huruf hijaiyah bersambung tersebut. Nah, supaya bisa lebih lancar, jadi harus sering-sering ya berlatih menulis huruf hijaiyah. Nah, baik, sekarang kita akan mengerjakan latihan uji kemampuan ya. Ada 5 soal pilihan berganda, silahkan dipilih jawaban yang paling benar, A, B, atau C. Nah, kemudian bagian yang kedua, coba dirangkai atau disambungkan huruf hijaiyah terpisah di bawah ini menjadi huruf hijaiyah bersambung ya. Nah, selanjutnya tulis kembali huruf hijaiyah ini, huruf Latin di bawah ini ke dalam huruf hijaiyah bersambung. Ada 5 juga. Nah, barangkali ini saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf bila terdapat kekurangan-kekurangan ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan secara langsung melalui PA pribadi Sir ya. Demikian saja, mari kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.